Pria itu menangis terseduh-seduh sambil memeluk dua gadis kecil. Ayah kedua gadis itu mengira dialah pembunuhnya dan langsung menyerangnya. Namun orang-orang yang berada di sana menghentikannya karena pria itu tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena itu, ia dijatuhi hukuman mati dan dikirim ke penjara. Namun melihatnya, ia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Ia sangat takut pada kegelapan seperti seorang anak kecil. Ia meminta para penjaga agar tidak mematikan lampu pada malam hari. Mendengar itu, semua orang tertawa. Sipir dengan tenang berkata bahwa di sini lampu tidak pernah dimatikan pada malam hari. Mendengar itu, pria tersebut sedikit tenang. Namun saat sipir hendak pergi, ia berkata pelan, "Aku tidak bisa menyelamatkan mereka." Mendengar itu, sipir benar-benar terkejut. Pria tersebut mengulurkan tangannya dan berkata kepada sipir, "Pegang tanganku." Begitu tangan mereka bersentuhan, kekuatan misterius menyebar ke seluruh tubuh sipir. Tiba-tiba semua lampu pecah. Dalam sekejap, seluruh kebenaran tentang kejadian itu muncul di hadapannya. Ia melihat pembunuh sebenarnya dan ternyata bukan pria yang berdiri di depannya. Pemandangan yang dilihatnya sangat mengerikan. Sipir segera menarik tangannya. Ia tidak sanggup menahan apa yang baru saja dilihatnya. Sipir berusaha keras menyelamatkan nyawa pria itu, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Bahkan pengacaranya sendiri sudah menganggapnya bersalah. Hanya sipir yang yakin bahwa pria itu tidak bersalah. Semua orang lain masih mencurigainya. Bahkan seorang penjaga penjara baru membencinya. Ketika pria itu berteman dengan tahanan lain, penjaga tersebut mulai melampiaskan seluruh kemarahannya kepada tahanan itu. Akhirnya hari hukuman tahanan itu tiba. Kepalanya dicukur dan sebuah spons basah diletakkan di atas kepalanya agar listrik langsung mencapai otaknya dan mengurangi rasa sakitnya. Namun penjaga baru itu sengaja tidak membasahi spons tersebut. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi. Sipir melihat bahwa air di dalam ember sama sekali tidak berkurang. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun saat itu hukuman sudah dimulai. Tahanan itu mulai berteriak keras karena kesakitan dan semua orang yang berada di sana terdiam. Sementara itu, pria tersebut di dalam sel merasakan sendiri rasa sakit temannya. Bau daging terbakar memenuhi seluruh ruangan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Sipir berteriak, sponsnya kering. Namun setelah hukuman dimulai, hukuman itu tidak bisa dihentikan. Wajah penjaga baru itu menjadi pucat. Ia memalingkan pandangan karena tidak sanggup melihat semua itu. Tetapi orang-orang lain memaksanya untuk menyaksikan semuanya. Akhirnya tahanan itu benar-benar diam. Momen itu menjadi saat paling menakutkan dalam hidup penjaga tersebut. Pria itu mulai menangis untuk temannya dan pada saat yang sama terdengar suara guntur keras di langit. Setelah berbicara dengannya, sipir menyadari bahwa pria itu bukan manusia biasa, melainkan seorang malaikat. Pada saat yang sama, istri sipir berada dalam kondisi sangat parah dan sekarang pria itu menjadi harapan terakhir mereka. Ia setuju untuk membantunya. Sipir diam-diam membawanya ke rumah. Istrinya sedang sangat kesakitan. Pria itu perlahan mendekatinya dan seluruh ruangan mulai bergetar. Kemudian ia menarik penyakit wanita itu ke dalam tubuhnya sendiri. Beberapa saat kemudian, wanita itu perlahan membuka matanya. Ia telah sembuh seperti sebuah keajaiban. Namun pria itu jatuh ke tanah karena seluruh kekuatannya telah habis. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu memberikan kalungnya kepadanya. Saat kembali ke penjara, sipir berpikir untuk membebaskannya. Namun pria itu sendiri bersikeras untuk kembali ke penjara. Akhirnya hari hukumannya tiba. Ia dibawa ke ruang eksekusi. Orang-orang di sana terus berbicara. Banyak yang masih percaya bahwa dialah pembunuhnya. Sipir meletakkan spons basah di atas kepalanya. Kemudian para penjaga mulai menutupi wajahnya dengan kain hitam. Namun ia sangat takut pada kegelapan. Ia berkata pelan kepada mereka, "Jangan tutupi wajahku."